Pemirsa, hari ini 14 Februari 2024 merupakan hari yang begitu istimewa dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di seluruh Indonesia karena hari ini merupakan hari pencoblosan pemilu 2024. Kemeriahan pun berlangsung di seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kota Madiun. Nah, seperti apa kemeriahan di Kota Madiun dan bagaimana antusias masyarakat dalam melakukan pencoblosan pada hari ini? Kita telah terhubung dengan rekan Kriswanto yang berada di TPS Kejuron. Halo, selamat sore rekan Kris. Ya, selamat sore rekan Dista di studio. Baik, rekan Kris, bagaimana antusias masyarakat di Kota Madiun nih, karena hari ini merupakan hari yang istimewa begitu ya, hari pencoblosan. Bagaimana? Baik, dapat kami laporkan pemirsa bahwa saat ini memang seluruh masyarakat Kota Madiun memberikan hak suaranya dalam pemilu 2024. Saat ini saya sedang berada di TPS 36 Kelurahan Kejuron, di mana sudah dalam proses penghitungan suara ya. Yang pertama, untuk penghitungan suara sendiri dari KPU Kota Madiun telah menetapkan, yaitu untuk suara pemilihan presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jawa Timur, dan DPRD Kota Madiun. Kita melihat bahwa antusias masyarakat dari sejak tadi pagi sudah memberikan hak suara mereka secara bergantian, bahkan di beberapa TPS sendiri juga dibuat unik ya, karena agar partisipasi masyarakat sendiri dapat lebih meningkat lagi semacam itu. Kemudian KPU sendiri untuk dalam proses penghitungan suara ini meminta kepada seluruh KPPS untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam proses penghitungan suara sendiri. Dan berikut ini petikan wawancara kami dengan Ketua KPU Kota Madiun dalam proses pemilihan umum 2024 di Kota Madiun. Saat ini kita sudah selesai terkait dengan pemungutan suara dan sudah langsung berjalan proses penghitungan. Ya, proses penghitungan dimulai dari penghitungan presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan kemudian kabupaten kota. Ya, kita berharap malam ini juga bisa, atau sore ini juga bisa selesai ya, karena berdasarkan simulasi yang sudah dilakukan KPU, ya paling lambat nanti pukul 23 ya, itu sudah selesai semua. Jadi kita juga mempersiapkan terkait dengan logistik yang akan bergeser dari TPS menuju ke tingkat PPK ya di kelurahan. Sebelumnya nanti dihimpun dulu di kelurahan untuk dihimpun, nanti akan dikirimkan kepada tingkat kecamatan. Iya, pada prinsipnya penghitungan yang dilakukan adalah penghitungan manual ya. Jadi manualnya di C hasil atau yang kita kenal dengan nama plano, yaitu nanti juga disaksikan ya, terus melihat dari surat suara yang tercoblos ya, disaksikan oleh saksi ya, nanti dihitung agar cermat. Jadi kita berharap semua KPPS cermat, juga diawasi oleh masyarakat, dan penghitungan nanti bisa berjalan dengan lancar, sampai dengan nanti digunakan juga aplikasi Sirekap ya untuk melakukan proses rekaman, tabulasi, dan juga menjadikan data digital. Baik, rekan Kris, saat ini tentunya sudah mulai penghitungan surat suara begitu ya. Nah, untuk pencoblosan tadi, apakah khususnya di TPS Kejuron saat ini Anda berada, apakah ada kendala berarti begitu ketika proses pencoblosan kemudian saat ini mulai penghitungan? Kan juga bahwa untuk proses pemungutan suara tadi dapat berjalan secara kondusif di TPS wilayah Kota Madiun, khususnya di wilayah Kejuron ini. Kemudian dalam proses penghitungan sendiri dilakukan secara bertahap ya. Jadi setelah nanti proses penghitungan suara selesai, mungkin ditargetkan sampai malam atau malam hari kemungkinan itu nanti hasil dari penghitungan suara tadi itu akan masuk dalam form C hasil yang kemudian dimasukkan dalam sistem Sirekap sendiri. Kemudian setelah proses keseluruhan penghitungan suara selesai, logistik yang ada di tiap-tiap TPS akan diangkut menggunakan armada yang telah disediakan oleh KPU Kota Madiun untuk diangkut menuju ke tingkat kelurahan sendiri, dan kemudian akan dijadwalkan untuk proses rekapitulasi baik di tingkat PPS hingga PPK maupun tingkat Kota Madiun nanti. Mungkin demikian laporan yang dapat saya berikan dari wilayah Kota Madiun. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Kriswanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tentunya tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Baik, dari Kota Madiun kita kemudian akan menuju ke Kabupaten Ponorogo, di mana tentunya hari ini di Kabupaten Ponorogo juga berlangsung pencoblosan pemilu 2024. Nah, saat ini kita telah terhubung dengan rekan Ega Patria yang saat ini tengah berada di kantor KPU Ponorogo. Halo, selamat sore rekan Ega. Halo rekan Ega, selamat sore. Selamat sore rekan Nista. Baik rekan Ega, bagaimana antusiasme masyarakat Ponorogo di hari pencoblosan hari ini? Apakah banyak masyarakat yang datang untuk memilih dan tidak golput, rekan Ega? Baik, terima kasih rekan Lista. Jadi bisa saya sampaikan bahwa di Kabupaten Ponorogo sendiri antusias masyarakat cukup tinggi, di mana di 2.983 TPS itu banyak membludak, bahkan bisa dibilang membludak masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Bisa saya jelaskan juga rekan Lista bahwa di Kabupaten Ponorogo dari 2.000-an TPS ini ada 43 TPS yang terkendala jaringan sinyal. Namun KPU Kabupaten Ponorogo beberapa hari sebelumnya sudah melakukan antisipasi dengan pemasangan tower provider, sehingga proses perhitungan surat suara bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu rekan Lista. Baik, jadi ada kendala sinyal begitu ya di beberapa daerah di Kabupaten Ponorogo karena mungkin memang daerahnya yang berada di pedesaan dan pelosok desa begitu ya. Nah, apakah ada kendala lain dari petugas PPS sendiri yang ada di lokasi, rekan Ega, yang ada di Kabupaten Ponorogo? Hingga saat ini belum ada kendala yang berarti menyangkut dengan pelaporan perhitungan surat suara di tiap TPS di Kabupaten Ponorogo. Terlebih dari sinyal juga sudah memadai. Seperti itu rekan Ustaz. Ya, rekan Ega, saat ini Anda berada di kantor KPU Ponorogo begitu ya. Bagaimana persiapan penghitungan di kantor KPU Ponorogo saat ini? Apakah sudah mulai penghitungan ataukah belum? Hingga saat ini masih belum diadakan perhitungan karena saat ini masih menunggu proses yang ada di tiap TPS, di mana saat ini di TPS sendiri ini masih melakukan perhitungan untuk surat suara presiden, dan nanti bakal dilakukan secara bergantian dengan baik itu DPRD provinsi maupun DPR RI, seperti itu. Baik rekan Ega, secara keseluruhan pelaksanaan pencoblosan di Kabupaten Ponorogo pada hari ini bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan kondusif, aman dan juga lancar? Hingga saat ini masih terbilang masih kondusif, di mana petugas dari keamanan baik dari kepolisian maupun TNI itu terus berjaga di lokasi TPS yang tersebar di 2.983 TPS di 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Seperti itu rekan Lista. Baik, untuk pengamanan sendiri bagaimana dari TNI, Polri, kemudian Linmas, nantinya mereka akan bersiaga hingga kapan? Apakah hingga H+1 pencoblosan, H+2 atau berapa? Hingga ini nanti sampai selesai proses pemilu ini berlangsung ya, di mana tiap TPS itu disiagakan baik itu dari TNI, Polri maupun dari Linmas. Seperti itu rekan Lista. Baik rekan Ega, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa untuk selalu melaporkan update terkini dari penghitungan surat suara yang ada di Kabupaten Ponorogo. Terima kasih atas laporan Anda.